Pertumbuhan ekonomi di Indonesia membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur. Semakin hari, pemerintah menghadapi masalah yang semakin meningkat terkait dengan pengadaan pembangunan infrastruktur tersebut. Baik itu infrastruktur air minum, listrik, energi, transportasi, dan limbah. Sistem pengadaan tradisional pemerintah menghadapi kendala. Kebutuhan investasi tidak cukup didanai dengan APBN dan APBD. Sementara, kebutuhan pembangunan infrastruktur cukup tinggi. Hal ini seringkali terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang. Solusinya adalah kerjasama pemerintah dan swasta atau KPS. Apa itu KPS? Bayangkan Anda baru saja ditunjuk sebagai pemegang keputusan di jenjang pemerintahan di suatu daerah. Anda diberikan tugas untuk meningkatkan pelayanan air minum dan air bersih bagi masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan fasilitas infrastruktur air minum dan air bersih yang harus segera dibangun. Tugas yang tidak mudah, karena APBD Anda terbatas dan pelayanan air bersih selama ini banyak terjadi kerusakan dan kebocoran akibat terbatasnya dana. Untuk mengatasi kendala tersebut, salah satu opsi yang ada adalah dengan melibatkan pihak swasta dalam pembangunan fasilitas infrastruktur air minum dan air bersih. Swasta dapat berinvestasi dan melalui pengalaman dan keahliannya mengoperasikan fasilitas yang dibangun melalui konsep kemitraan. Inilah yang disebut kerjasama pemerintah dan swasta atau KPS. Namun, KPS bukan berarti pengalihan pelayanan air minum dan air bersih dari pemerintah ke pihak swasta. Di dalam skema KPS, Anda tetap menjadi pihak bertanggung jawab penuh di dalam penyediaan sarana air minum dan air bersih bagi warganya. Di KPS ini, pemerintah memainkan peran awal sebagai inisiator dan juga arsitek, merangkap desainer proyek yang akan dikerjakan bersama. Pemerintah kemudian melakukan tender untuk dapat menentukan pemenang, yang nantinya akan memberikan pendanaan, melakukan detail perencanaan, membangun, mengoperasikan, dan juga melakukan pemeliharaan atas infrastruktur yang akan dibangun. Pihak swasta yang telah ditunjuk sebagai pemenang nantinya akan mendapat keuntungan melalui pendapatan yang dapat langsung dibayarkan oleh pemerintah atau dibayar langsung oleh pelanggan yang menggunakan layanan yang diberikan. Peran Anda selanjutnya adalah terus mengawasi agar layanan yang diberikan oleh pihak swasta tadi tetap mementingkan kepentingan masyarakat umum. Dapat dikatakan, walaupun KPS memberikan peran bagi pihak swasta untuk terlibat, namun Anda tetap dapat mengontrol keseluruhan tahap pembangunan infrastruktur yang ada dan juga dapat mengoptimalkan semua sumber daya yang tersedia. Melalui pendekatan KPS, Anda dapat mengandalkan kekuatan pihak swasta yang mempunyai pengalaman yang sangat baik dalam mengelola investasi pembangunan proyek, sehingga tidak terjadi cost overrun dan di dalam pengoperasian infrastruktur dapat berjalan dengan maksimal. Namun patut digarisbawahi bahwa KPS juga memiliki resiko, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi swasta. Resiko tersebut harus dapat dipilah dan dialokasikan ke pihak yang memiliki kompetensi untuk meminimalisasikannya. Resiko yang ada tentu saja sangat berbeda antara satu proyek dengan proyek lainnya. Pemerintah misalnya merupakan pihak yang paling tepat untuk mengurangi resiko yang terkait dengan perizinan, aspek hukum, serta regulasi. Sebaliknya, pihak swasta sangat berkompetensi untuk mengurangi resiko yang terkait dengan desain teknis dari proyek yang ada, resiko investasi, resiko pada saat operasi, dan resiko dari teknologi yang dipergunakan.
beberapa resiko juga harus dikelola bersama. Misalnya, resiko di mana permintaan pasar ternyata di bawah rencana bisnis awal. Atau juga resiko bila terjadi force majeure. Aspek hukum dan pendanaan juga harus diperhatikan di dalam menjalankan KPS. Untuk dapat mewujudkan KPS yang memberikan hasil yang baik, pemerintah harus menerapkan beberapa aturan. Aturan yang paling utama adalah kepentingan masyarakat harus didahulukan. Proyek yang dikerjakan bersama harus benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Dan proyek tersebut juga harus memiliki nilai ekonomis dan melibatkan seluruh elemen terkait. Komitmen pemerintah berikut jajaran pegawai yang kompeten menjadi salah satu syarat suksesnya KPS. Karena Anda sebagai pegawai pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memutuskan sejauh mana peran swasta harus dilibatkan pada proyek KPS yang akan dijalankan. Berapa lama kontrak KPS harus dibuat, menyiapkan dokumen legal serta regulasi terkait, dan juga memastikan bahwa proses tender dilakukan secara transparan. Para pegawai ini jugalah yang akan melakukan analisa risiko dan menyiapkan rencana mitigasinya. Hal lain yang tak kalah penting adalah terus memonitor dan memitigasi resiko yang terkait dengan lingkungan. Sebagai analogi, KPS ibaratnya seperti pertandingan sepak bola, di mana pemerintah bertindak sebagai pihak FIFA atau PSSI yang menciptakan aturan. Pada saat pertandingan, pemerintah memainkan peranan sebagai wasit yang memastikan semua pihak mematuhi aturan yang telah dibuat. Pihak swasta merupakan kesebelasan yang bertanding, sementara masyarakat adalah para penonton penikmat pertandingan tersebut. Pertandingan akan berakhir pada saat kontrak KPS ini selesai, di mana swasta mengembalikan layanan ke Anda. Bila masyarakat puas, Anda dapat mengundang pihak swasta untuk masuk ke infrastruktur lainnya. Untuk menarik minat pihak swasta, pemerintah Indonesia memberikan insentif berupa penjaminan atas resiko politik. Penjaminan ini dilaksanakan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Persero, atau PT PII. PT PII adalah BUMN yang didukung oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Skema kerjasama pemerintah swasta merupakan terobosan nyata pemerintah guna mewujudkan pembangunan infrastruktur Indonesia yang berkualitas. Untuk informasi lebih lanjut mengenai skema KPS dan penjaminan PT PII, dapat mengakses www.iigf.co.id.